Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB, sekali lagi Kang Mas. Cak, jadi sebenarnya IWB itu ingin meracik video yang lain, bukan MotoGP. Karena kita memiliki beberapa informasi yang hot buat semuanya. Terutama bagaimana rupa muka PCX yang ternyata IWB sudah endus ya. Sosoknya, mukanya, IWB berencana ingin membuat sketsa buat semuanya. Tapi nanti aja Kang Mas. Dan yang kedua adalah mengenai bagaimana sosok dari R25, Cak. Jadi kita pernah bahas bahwasannya semuanya kemarin bagaimana IWB mengendus ya. Jadi terawan IWB menemukan adanya indikasi project yang sudah dilakukan oleh Yamaha, di mana mereka diam-diam meracik project dengan kode BR sensor. Dan ternyata, Cak, saat IWB terawang kemarin dan IWB menemukan indikasi kuat bahwa banyak sekali komponen yang sangat mirip dengan R25. Tapi teman-teman, kita akan bahas itu pada video terpisah. Sebab kita akan menggodok atau menyoroti bagaimana MotoGP yang terbaru yang ternyata, Cak, nggak tahu IWB kok kayaknya ini semakin lama sepertinya Valentino Rossi and the Gang ini kok kayak gelisah ya. Jadi Kang Mas, setelah kemarin kita bahas bagaimana Valentino Rossi menyerang Ducati dan juga menyerang juga Marquez ya, kita juga akan bahas nanti setelah ini. Ternyata per kemarin kita juga mendapatkan konfirmasi bahwa Pecco Bagnaia juga menyerang Marquez. Jadi sekarang kita lihat ada rentetan secara logika kita tuh agak terlalu ini, Cak ya, agak terlalu fokus banget ke Marquez. Jadi memang sepertinya tuh nggak demen aja sama Marquez ya. Kita nggak tahu ya apakah yang terjadi pada internal dari VR46 Academy, bagaimana juga racun ya Rossi kepada anak buahnya maksudnya anak didiknya. Tapi yang jelas ada kecenderungan ketika semuanya membahas tentang Marquez, sepertinya memang arahnya selalu sedikit ada sentimen ya. Sentimen dalam arti kita nggak tahu apakah maksudnya adalah ada sentimen pribadi atau memang profesional. Tapi yang jelas saat ini ada satu poin di mana IWB juga rada setuju dengan Pecco sebenarnya. Walaupun secara garis besar kita pun menyoroti karena mengenai towing, teman-teman pasti tahu apa yang dimaksud dengan tow. Tow itu adalah membuntuti ya pembalap di depannya untuk mendapatkan lap time. Jadi teman-teman sampai pasti tahu bahwa gaya ini diperkenalkan pertama oleh Marquez pada saat di Honda. Jadi memang pengakuan dari Marquez di masa lalu, tow atau ya towing ya, kita bahasnya towing aja, jadi membuntuti pembalap di depannya untuk mendapatkan keuntungan di sana. Itu dilakukan Marquez pada saat kualifikasi khususnya. Dan Mark memang memberikan penegasan, Cak, sebelumnya bahwa dengan menggunakan motor Honda, dia merasakan ada keuntungan yang besar di sana. Jadi dengan menggunakan Honda RCV, tow atau membelakangi pembalap di belakang itu adalah membuntuti pembalap di belakangnya akan memberikan extra acceleration. Akan tetapi ternyata, Cak, kita tahu bahwa Marquez sejak menggunakan Ducati, dia tidak pernah lagi mengaplikasi gaya tersebut. Karena Marquez memberikan penekanan bahwa ketika dia bersama Ducati, ternyata dia merasa lebih nyaman pada saat sendirian dibandingkan dengan membuntuti pembalap di depannya. Ini beda case dibandingkan dengan motor Honda yang menurutnya memang ada beberapa kelemahan, yang mana akselerasi untuk motor RCV itu kurang. Jadi grip belakangnya kurang. Makanya Marquez selalu menegaskan sebelumnya bahwa ketika dia ingin mendapatkan additional lap time, maka dia harus membuntuti pembalap di depannya atau pembalap yang lebih cepat supaya dia mendapatkan keuntungan dari lap time-nya. Nah, tapi teman-teman, itu ternyata tidak berlaku pada Ducati selama yang kita tahu. Jadi selama ini ketika Marquez bergabung dengan Gresini, gaya towing ini tidak dilakukan oleh Marquez. Akan tetapi ada perkecualian, Cak, di mana Marquez melakukannya di Silverstone. Jadi ini memang salah satu sirkuit yang cukup unik ya, special circuit ya kita katakan, karena ternyata pembalap GP23 sangat kesulitan. Marquez mengatakan kemarin ya secara official terbuka, dia merasakan bahwa GP23 sangat lemah di Silverstone. Itu cukup dimaklumi, Cak. Karena di masa lalu sebelumnya juga Pecco cukup kesulitan juga, Cak. Jadi Pecco secara race juga hanya bisa finish di belakang Alex Spargaro tahun kemarin, namun tahun ini luar biasa bersama GP24. Nah, kembali kepada GP23. Jadi problem dari GP23 di Silverstone, kata Marquez, adalah less traction. Itu tidak dirasakan Marquez pada saat balap-balap di awal ya. Jadi selain di Silverstone dia nggak merasakan itu. Jadi kelebihan Ducati GP ya secara umum GP23, GP24 itu kan memang kelebihannya adalah traksi ban belakang. Itu tidak bisa digunakan Marquez di Silverstone. Jadi dia merasakan ada keanehan di motornya, di mana pada saat exit the corner maka grip atau traksi ban belakang kurang sehingga dia selalu lambat di sana.
Makanya Cak, untuk Silverstone kemarin akhirnya tiada jalan lain kecuali Marquez supaya bisa masuk ke Q2, dia membutuhkan pembalap di belakangnya dan di depannya maksudnya, dan itu dilakukan Marquez dengan cara towing. Dan itulah Cak, ternyata dikritisi keras oleh Pecco Bagnaia yang menuding atau menyerang secara tidak langsung bahwa ini adalah perbuatan konyol dan harus ada tindakan atau regulasi yang mengatur mengenai ini, sebab menurutnya ini adalah balapan terkencang di dunia nih, balapan paling profesional, balapan terbaik di dunia. Kok ya masih ada yang namanya towing-towingan? Itu dikritisi oleh Pecco Bagnaia dan teman-teman, ini menarik sekali ya, karena ketika Pecco menyatakan atau mengkritisi ini secara terbuka, karena beberapa rumor menyatakan bahwa sepertinya dari pihak Ducati, khususnya Pecco, sangat nge-push supaya ada regulasi yang mengatur. Dan ini momentumnya sangat pas ketika, sama tahu sendiri ya, Vince Stewart di masa lalu, bosnya yakni Freddie Spencer kurang ya. Artinya ada banyak protes mengenai towing ini dan tidak digubris. Akan tetapi ada indikasi bahwa kenapa Pecco menyuarakan kembali mengenai towing ini. Kita tahu kan ya bahwa sekarang ini ada pejabat baru yang memang diharapkan akan membuat perubahan besar, yakni Simon Craver. Nah, itu yang bisa kita duga. Dan teman-teman, ini kata Pecco Bagnaia yang kita terjemahkan dari MotoGP, bagaimana Pecco akhirnya secara jelas memberikan penekanan secara terbuka bahwa dia nggak suka dengan towing dan harusnya ada tindakan khusus. Karena ini adalah salah satu tindakan atau perbuatan pembalap yang konyol. Berikut kata Pecco yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku harus katakan bahwa situasi di kualifikasi saat ini cukup menggelikan. Mengingat 10 pembalap MotoGP melaju lambat untuk mengikuti pembalap lainnya di Silverstone. Kami berada di puncak olahraga kami. Jika kami berada di sini, itu karena kami dapat melakukan banyak hal sendiri dan situasi ini sungguh konyol. Itu kata Pecco Bagnaia yang sangat singkat dan padat, Kang Mas. Ya, memang kalau kita perhatikan, Pecco tidak menyebut nama Marquez. Tapi jika kita melihat sejarah dan juga gerak-gerik dari muka ataupun ya ekspresi dari Pecco, semua sangat paham bahwa ini ditujukan kepada Marquez. Karena memang Marquez ini, Cak, salah satu pencetus yang namanya towing. Dia memang memiliki keahlian di sana. Dan towing itu nggak mudah, Kang Mas. Jadi beberapa informasi dari penggemar MotoGP, melakukan towing itu dibutuhkan kalkulasi yang jelimet. Sebab alih-alih akan mendapatkan lap time yang bagus, bisa saja dia kena penalti karena nyeruduk pembalap di depannya. Atau melakukan kesalahan dengan ya miskalkulasi, contohnya pada saat menikung mungkin terlalu overspeed, atau mungkin akan membuat crash lainnya, tapi ternyata Marquez bisa melakukannya dengan sangat bersih ya. Pada beberapa tahun ke belakang ya kita lihat dengan Honda. Namun dengan Ducati baru kemarin kita lihat dia melakukan towing dan ternyata ada juga beberapa pembalap yang mengikuti. Nah disitulah Pecco secara gamblang menegaskan untuk ada yang namanya tindakan lah, kira-kira demikian. Dan memang rumor berkembang, Cak, dengan adanya Simon Craver ada hope atau harapan supaya pengaturan atau regulasi mengenai towing ini segera diberlakukan. Dan sepertinya, Cak, kalau kita melihat rekam jejaknya Simon Craver yang memang jauh lebih paham dengan MotoGP dibandingkan dengan Freddie Spencer yang banyak di belakang, BP katakan sebenarnya ini juga ada potensi sebenarnya, ada hope, ada harapan, di mana bisa saja memang ada regulasi nanti digodok untuk pengaturan towing. Apapun itu, Kang Mas, BP memang sebenarnya setuju dengan pernyataan Pecco, Cak. Karena jika kita perhatikan, agak lucu aja ya, kalau ada pembalap yang akan keluar dari pit, kemudian seolah-olah ya dibuntuti, ditungguin, kemudian nanti di track kadang-kadang juga ada yang pelan ya, pelan sengaja supaya yang akan di towing ini menyalipnya, kemudian dia ngeber langsung mengikuti dari belakang, ini konyol. Makanya sebenarnya IWB setuju dengan Pecco, walaupun seolah-olah dia menyerang secara nggak langsung Marquez, tapi dari kacamata kita, itu adalah sebuah saran yang bagus sebenarnya kalau memang ada regulasi. Terlepas dari suka atau nggak sukanya Pecco dengan Marquez. Nah teman-teman, kita selalu mengaitkan dengan Pecco dan juga Rossi. Karena teman-teman semuanya harus tahu bahwa yang paling fresh, ini juga, Cak, yang harus sampai tahu bahwa ternyata Valentino Rossi secara gamblang dan belak-belakan. Nah ini, Cak, yang paling menarik. Ternyata Valentino secara jelas memberikan statement yang membuat kita tuh ya agak terbelalak, Cak. Karena Rossi seperti dilansir El Equipe ya. Jadi Rossi diwawancara oleh media terkenal dari Italia, El Equipe. Dan Valentino dengan jelas dan gamblang menuding Ducati sudah berkhianat kepada para pembalapnya. Ini juga mengejutkan IWB, Kang Mas ya. Karena bagaimanapun kita tahu sendiri bahwa ya pabrikan memiliki hak untuk memilih sebenarnya. Tapi Rossi menyebut bahwa apa yang dilakukan Ducati dengan merekrut Marquez ini seperti berkhianat kepada para pembalapnya. Karena kenapa? Gini, Kang Mas.
Jadi kata Valentino, Ducati itu memiliki sebuah filosofi dalam pengembangan pembalapnya. Nggak hanya dengan motor, tapi calon-calon pembalap muda yang akan dipromosikan ke kelas yang lebih tinggi, yakni piramida, Cak. Jadi kata Rossi, Ducati sudah mempertegas di awal sebelumnya. Mereka akan memberlakukan filosofi piramida, di mana mereka akan fokus kepada pembalap yang muda-muda. Jadi seperti ini Kang Mas ya, seperti ini. Jadi yang bagian bawah ini adalah pembalap-pembalap muda-muda yang digembleng oleh mereka. Termasuk ya, saya tahu sendiri ya, ada Jorge Martin, Bezzecchi, dan sebagainya. Dan piramida ini akan mengerucut ke satu titik. Artinya, nggak boleh seandainya ada pembalap di luar daripada piramida ini yang sudah dibangun oleh Ducati dan juga semua sponsorshipnya atau semua partnernya, itu akan dirusak dari atas, nggak bisa. Itu kata Valentino. Jadi, piramida ini harusnya dihargai. Yang mana pembalap yang ingin menjadi tim factory harus dari bawah, ya seperti Pecco sama tahu sendiri. Pecco kan dari bawah dulu dari Pramac Ducati, kemudian juga langsung pelan dan pasti pelan-pelan akhirnya ke tim factory. Nah, dari kacamata Rossi yang dilakukan oleh Ducati ini sudah merusak tatanan. Itu adalah konfirmasi atau semacam ya tuduhan yang cukup frontal dari kacamata kita, Cak. Bagaimana Rossi secara gamblang menyerang Ducati lagi dan lagi karena kemarin kan sudah menyerang nih. Ternyata di L-Equip yang paling baru wawancara untuk interview. Sekali lagi, Rossi menyatakan ketidaksetujuannya, kekecewaannya, keheranannya karena Ducati sudah merekrut pembalap yang sudah tua, notabene demikian, bukan pembalap piramida yang sudah diukir oleh, ya, disepakati sebelumnya oleh Ducati dan juga beberapa rekan partnernya maksudnya ya. Dan ternyata itu di bring up lagi oleh Valentino. Dan berikut kata Rossi yang kita terjemahkan dari MotoGP, betapa dia kecewa dan kesal kepada Ducati. Berikut kata Valentino. Sampai sekarang aku masih belum paham dengan Ducati. Mereka memiliki sistem yang menarik dengan piramida yang memungkinkan pembalap muda untuk maju. Begitulah cara Pecco dibesarkan. Dan baik Martin maupun Marco Bezzecchi juga menantikannya. Namun tiba-tiba Ducati memutuskan untuk mendatangkan Marc. Wajar jika para pembalap merasa dikhianati. Dari satu momen ke momen berikutnya mereka tidak lagi diperhitungkan. Jadi tidak heran mereka menganggap pilihan Marquez sebagai lelucon. Kami tidak khawatir karena Pecco sudah siap. Dia membuat perbedaan dan telah berhasil menaikkan standar. Dia adalah juara dunia 2 kali dan berjuang untuk gelar ketiga. Dan menurut pendapatku, dia tidak membutuhkan Marc di dalam pedok untuk membuktikan bahwa dia adalah pembalap nomor 1. Itu kata Rossi. Cak, gila Kang Mas ya. Ini pernyataan Rossi ini ya betul-betul tersimpan kegeraman ya. Kegeraman dan kekesalan, kekecewaan jadi satu Kang Mas. Jadi semacam penegasan ya bahwa Pecco adalah terbaik. Pecco nggak butuh Marquez ya. Buat apa sih Ducati membawa Marquez ke dalam tubuh internal factory team, itu malah justru akan ngerecokin. Justru akan membuat atmosfernya nggak baik. Tapi itu pilihan Ducati. Namun Valentino menegaskan bahwa Pecco sudah siap tempur. Pecco akan melumat Marquez, bahasa demikian ya. Kalau kita tangkap ya. Karena dia adalah pembalap terbaik saat ini, dia sudah membuktikan dan Rossi sangat fokus ke sana. Nah, teman-teman semuanya, apa yang dikatakan Valentino dan juga apa yang diungkapkan oleh Pecco yang paling terbaru ini, bisa kita tangkap kegelisahan dari mereka. Itu yang kita bisa tangkap. Sekali lagi, ini opini pribadi IWB. Karena jika memang mereka nggak gelisah, nggak mungkin Cak berkuar-kuar di media, terus kemudian mengungkapkan kekesalannya, mengungkapkan kekhawatirannya, kekecewaannya. Kita katakan khawatir Kang Mas. Seperti apa, sama tahu sendiri ya, Marquez. Dan sekali lagi kalau kita membahas mengenai Marquez ya, mungkin banyak yang komen, Marquez juga belum juara sama sekali Cak. Marquez juga hanya bisa juara 4. Marquez di belakang dan sebagainya. Cak, kita harus fair katakan sekali lagi, walaupun WB juga banyak dibully gara-gara selalu membahas mengenai, tapi ya kita harus fair katakan, Marquez still the best. Kita harus katakan demikian. Untuk apa? Untuk membandingkan. Karena GP23, GP24 itu beda banget. Kita tahu Alex Marquez sudah mengkritisi kemarin Ducati, secara gamblang mengkritisi, menyindir berat. Karena dia merasa atau mereka merasa bahwa GP23 seperti dikebiri bahasanya Cak. GP23 adalah motor yang generasi awal 2023, jadi bukan generasi yang sempurna. Bukan motor yang generasi terakhir. Ini beda case dengan GP22, yang mana pembalap pada saat di 2023 kemarin, para pembalap GP22 seperti Marco Bezzecchi, Alex Marquez, itu menggunakan motor GP22 terakhir. Jadi GP22 penyempurnaan, motor 2022 yang sudah final, yang sudah perfect, sempurna. Sementara yang sekarang dikasih untuk melawan GP24 adalah motor GP23 generasi awal. Generasi yang memang kurang.
generasi yang bisa kita katakan tertinggal jauh dengan GP24. Makanya sebenarnya seharusnya ya sama dengan seandainya memang fair, seharusnya Ducati memberikan GP23 versi akhir. Dan konyolnya lagi, rumornya kan Marquez menggunakan GP23 bukan pemenang, Cak, tapi GP23 milik Zarco. Rumornya demikian, walaupun kita nggak bisa memverifikasi, mengingat Ducati nggak pernah memberikan tanggapan mengenai ini, mereka hanya silent, diam aja. Nah, secara garis besar, kalau kita membongkar mengenai ini, maka kita harus fair katakan, Marquez adalah pembalap yang masih luar biasa dengan keterbatasan kemampuan dari motornya. Apalagi kita tahu sendiri Silverstone kemarin, semua pembalap GP23 problem. Selalu di belakang Marquez. Marquez menceritakan ya, bahkan untuk menyalip Alex Spargaro yang menang tahun kemarin, dia harus menggunakan kecepatan dari tikungannya, corner speed-nya. Jadi benar-benar digeber secara presisi karena dia tidak mau menyalip pada tikungan yang membutuhkan traksi ban belakang atau exit the corner. Karena menurut Marquez informasinya GP23 kemarin betul-betul sulit, walaupun dia memuji timnya karena bisa mengimprove pelan-pelan. Tetapi secara general memang reaksi yang diberikan motor terhadap sirkuit Silverstone agak beda, agak aneh dan unik. Itu kata Marquez. Jadi teman-teman, yang dikatakan oleh Rossi, Pecco, ini adalah bentuk kegelisahan. Jadi sebenarnya ya udah kita lihat aja seperti apa tahun depan. Toh juga ini kan masih lama Kang Mas ya. Masih ya belum tentu juga Marquez langsung ngerecokin Pecco. Karena Pecco adalah pembalap yang luar biasa dari kacamata kita. Dan saat ini suka nggak suka, Pecco adalah pembalap MotoGP terbaik, the best MotoGP rider. Secara adaptasi ya untuk Pecco ini memang luar biasa, skillnya luar biasa, dia juga tenang orangnya, jadi mentalnya juga terasa banget. Ini akan menjadi momen berat bagi Marquez tentunya untuk meraih juara dunianya lagi ya kalau bisa. Dan juga momen berat bagi Pecco pastinya, karena dia akan mendapatkan pembalap yang super talented ya, walaupun sudah berusia. Dan juga secara mental sama tahu sendiri bagaimana Marquez, dan secara mental untuk duel pun juga Marquez sudah nggak bisa diragukan mengenai itu, Cak. Jadi artinya Kang Mas, kita lihat saja seperti apa di masa depan setelah Marquez datang ke factory, kemudian juga Rossi berulang-ulang ya mengungkapkan kecewaannya, termasuk juga Pecco yang menyerang Marquez dengan towing, yang sepertinya diharapkan di tahun depan akan ada regulasi sehingga dia akan mendapatkan keuntungan, karena problem Marquez saat ini adalah kualifikasi, selalu lemah. Itu yang menjadi kekuatan Pecco yang selalu kencang di kualifikasi. Nah, teman-teman, selain dari Pecco dan juga Simon Cravar, Rossi, nih yang paling menarik adalah ternyata Pedro Acosta, Cak. Nah, kita juga pasti berpikir ya, dengan KTM, ada apa sih dengan KTM kok kayaknya mengalami kemunduran banget ya? Kita tahu sendiri bagaimana di awal-awal musim, Acosta luar biasa, Pedro jelas-jelas mantap jos gandos, tapi ternyata di pertengahan musim, kok tiba-tiba melempem pelan dan pasti makin turun grafiknya, ada apa gerangan. Dan ternyata Cak, ini yang menarik karena secara gamblang Pedro Acosta berani mengungkapkan, atau istilahnya bukan menyerang sih ya, kita mungkin mengungkapkan aja, menyatakan bahwa Ducati memang diuntungkan. Itu yang dikatakan oleh Pedro Acosta. Jadi teman-teman semuanya, KTM itu beda karakternya dengan Ducati. Jadi KTM dari kacamata Pedro yang memang rookie, kita tahu sendiri kan rookie ini kan sama dengan pendatang baru yang tidak punya pengalaman dengan mesin MotoGP pastinya. Dengan kondisi yang tersebut ya, sirkuit per sirkuit pasti beda feel-nya. Dan itu dikatakan oleh Pedro Acosta yang mana dia nggak memiliki data sama sekali. Dia merasa buta dengan Michelin dan dia juga masih beradaptasi bagaimana reaksi dari motor. Jadi kalau kita fair katakan juga sama sih, Marquez juga sama ya, masih baru banget dengan Ducati. Motor yang baru dipegang tahun ini, motor yang secara data pun tidak bisa digunakan data yang Honda kemarin. Karena karakter dari motornya berbeda. Racing lainnya berbeda, behavior motor berbeda. Dan Pedro Acosta memberikan penekanan bahwa kenapa Ducati makin tak terkejar. Karena Ducati diuntungkan, mengingat mereka memiliki database yang luar biasa banyak. Dengan 8 motor tentunya akan banyak data mengenai ban yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan dia. Nah, berikut kata Pedro Acosta yang menyoroti bagaimana performanya, termasuk juga bagaimana yang dirasakan dia, dan bagaimana pula Ducati diuntungkan dengan kondisi sekarang ini. Berikut kata Pedro yang kita terjemahkan dari MotoGP. Akhir pekan yang sangat sibuk, di mana satu-satunya hal yang aku pelajari adalah perubahan livery motor. Itu adalah akhir pekan sibuk, karena kami kejar-kejaran dengan waktu sebab aku mencoba beberapa hal. Kami kemudian gagal di Q2, lalu kami mencoba ban keras, melakukan beberapa putaran dengan ban medium. Di sanalah aku kehilangan banyak informasi karena aku hanya menggunakan pada FP1. Melihat bagaimana yang lain bekerja, aku rasa pembalap yang memiliki akses langsung ke Q2 dapat menggunakan Sabtu pagi untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang ban. Di KTM, kami memiliki akses ke data semua orang. Mungkin kami seharusnya menggunakan sesi-sesi tersebut
dengan lebih baik untuk menganalisis perilaku dan performa ban. Hal itu sangat membantuku karena aku membalap tanpa memiliki informasi apapun. Ducati menang karena mereka memiliki metode kerja yang berbeda, memanfaatkan 8 motor di lintasan. Dengan cara ini, mereka dapat mengakses lebih banyak data. Dengan 8 motor, kalian akan memiliki lebih banyak data dan umpan balik. Kami akan melangkah maju karena race berikutnya, treknya lebih baik. Motor kami lebih bagus saat masuk tikungan sempit, tikungan lambat, pengereman keras, stop and go daripada tikungan cepat. Ini karena KTM dikembangkan mengikuti indikasi tertentu yang membuat kami banyak memanfaatkan aspek-aspek tersebut. Di luar itu seperti Mugello contohnya, ini adalah trek sulit di mana kami sulit untuk kemenangan dan berhasil untuk masuk 5 besar adalah hasil yang hebat. Itu kata Pedro, Kang Mas. Nah, teman-teman, pernyataan Pedro ini bisa memberikan gambaran ke kita sebenarnya bahwa apa sih keuntungan dengan 8 motor. Sekali lagi teman-teman, yang namanya balap adalah nggak hanya engine, Cak. Jadi di sana adalah bagaimana dengan bannya, karakter bannya, mempelajari bannya, bagaimana mensinkronis antara elektronik dengan bannya, bagaimana mengkoneksikan antara ban dengan perilaku motor. Dan itu adalah tantangan dari para engineering. Dan tentu saja dengan data yang banyak, dengan semua data yang dikumpulkan dari ban yang mereka dapatkan di 8 motor, maka Ducati bisa mengolah dengan lebih baik. Jadi dia bisa atau mereka ya bisa mencari balancing terbaiknya. Sementara dengan ya sama tahu sendiri bagaimana Yamaha yang hanya memiliki 2 motor dan mereka mengaku kesulitan hingga akhirnya di tahun depan akan ada Prama gabung dengan mereka happy banget. Jadi kita harus akui dengan 8 motor akan memberikan keuntungan luar biasa. Jadi yang menarik adalah, nah ini Kang Mas, ini juga IWB cukup bingung ya dengan Dorna ini. Kita pun bertanya-tanya sebenarnya kok kayaknya ini Dorna ya, suka nggak suka kita jadi berpikir Dorna itu kayak aneh ya. Soalnya begini Kang Mas, yang paling baru di luar pada Pedro Acosta tadi Kang Mas ya. Jadi kita tahu sendiri ya bagaimana kemarin isu yang sangat keras dan kencang dan memang bahkan bos dari BMW mereka mengungkapkan ketertarikannya gabung di MotoGP. Jadi mereka BMW Motorrad memberikan penegasan. Mereka betul-betul tertarik di MotoGP dan mereka sedang mempersiapkan untuk serius ke sana. Nah, makanya kemarin juga sempat hadir ya, kita sudah bahas juga bagaimana beberapa isu dan rumor yang menyatakan BMW sudah approaching atau mendekati Suzuki. Mereka ingin membeli data dari Suzuki, data yang dikumpulkan Suzuki dari 2015 ya, sampai dengan mereka retired atau mundur dari MotoGP di tahun 2022. Jadi itu adalah sebuah data yang sangat bernilai pastinya sehingga keluar sebuah angka yang disebut antara 18 juta hingga 20 juta euro atau kisaran 330 miliar hingga 380-an miliar ya, Cak. Tapi ternyata Kang Mas, rumor tersebut tiba-tiba benar-benar kayak dibantah nih, Cak. Jadi per kemarin, ini Kang Mas, IWB juga puyeng ya, ini kok ada pernyataan yang benar-benar kita bikin terperangah ya bahasanya Kang Mas ya. Sebab pernyataan ini dilemparkan oleh salah satu pejabat tinggi dari Dorna, yakni Carlos Ezpeleta. Bukan kabar yang menyenangkan. Sebab konfirmasi, ya, jadi informasi pernyataan dari Carlos ini memberikan penegasan bahwa Dorna atau MotoGP tidak ada rencana untuk menambah tim yang sekarang sudah ada. Jadi sama tahu sendiri ya, di tahun kemarin 2022, ya bukan 2023 ya, jadi terakhir Suzuki mengundurkan diri dari MotoGP itu kan kita mendapatkan 24 pembalap atau total 12 tim. 12 tim yang menaungi 24 pembalap ini. Dengan keluarnya Suzuki, sempat kita berpikir bahwa ini akan bisa menggantikan posisi BMW. Karena Dorna sebelumnya menyatakan bahwa mereka tidak akan menambah grid ataupun tim kalau yang masuk adalah tim satelit. Tapi kalau pabrikan, monggo. Nah itu konfirmasi yang kita dapatkan di awal tahun kemarin. Tapi ternyata Cak, yang paling baru per kemarin ya, perkembangan itu yang paling fresh ya semingguan ini nih, ke 2-3 hari lah ya. Carlos Ezpeleta tiba-tiba memberikan pernyataan secara resmi ke media, Cak, bahwa mereka tidak berniat menambah jumlah tim untuk di masa depan. Jadi mereka sudah cukup puas dengan tim sekarang. Tim MotoGP yang mencapai 11 yang menaungi 22 pembalap. Nah, ini artinya tidak akan ada penambahan dari tim. Kita intip saja pernyataan dari Carlos Ezpeleta yang kita terjemahkan dari MotoGP untuk memberikan gambaran ke semuanya betapa peliknya MotoGP. Berikut kata Carlos. Pada akhirnya, yang penting bagi kami adalah kualitas ke-11 tim. Apakah mereka disediakan oleh 5 atau 6 pabrikan adalah masalah lain. Namun bukan rahasia lagi bahwa prioritas kami saat ini adalah 5 pabrikan. Itu tidak berarti bahwa kami ingin mencegah pabrikan ke-6 masuk, tetapi itu berarti pabrikan lain harus bekerja sama dengan salah satu dari 11 tim.
11 tim, 22 pembalap, itu sudah pasti. Itu kata Carlos, Cak. Nah, ini kan punya nggak sampeannya. Jadi artinya, Cak, saat ini kita bisa tekankan bahwa Carlos atau Dorna, Espelata ini, mereka tetap ingin ada 11 tim. Jadi 11 tim ini berarti kalau nantinya, ya dengan 22 pembalap ya. Jadi artinya kalau BMW ingin masuk, maka harus ada yang keluar dari sana. Jadi ini yang membuat kita jadi berpikir nih, lah kalau ingin atau berharap ada tim yang keluar, ya mana mungkin, Cak. Karena sama tahu sendiri Pramac sudah diikat oleh Yamaha dengan sangat panjang. Kemudian juga Trackhouse Racing, kemudian juga sudah gabung dengan, ya sama tahu sendiri, milioner dari Amerika, yang tentu nggak akan mundur lah, Cak, ya. Karena kan duitnya nggak ada serinya, Kang Mas. Dan sama juga tahu sendiri bagaimana Viro 46, termasuk juga Gresini Racing yang pastinya akan tetap di sana. Dan tentu saja, Kang Mas, ini memang sesuatu hal yang masih menjadi tanda tanya kita semuanya. Apakah pernyataan dari Carlos Espeleta ini berlaku hingga 2027? Soalnya kadang-kadang, ya sorry itu saya ya, Dorna ini kadang-kadang pelin-pelan ya. Kita tahu bagaimana mereka merubah regulasi dengan sesuka hati. Kalau nantinya ada uang masuk, masa nggak mau? Jadi Kang Mas, memang dengan pernyataan dari Carlos, maka bisa kita simpulkan bahwa potensi BMW makin mengecil sekarang. Ketika kita sudah sangat yakin, bahkan rumornya BMW sudah akan membeli data dari Suzuki dan mereka ingin meracik M1000, ya, Triple R mungkin gitu ya bahasanya, Cak, dengan mengandalkan Toprak untuk pengembangannya, sepertinya perlu kita wait and see. Sebab pernyataan Carlos ini membuat kita ambigu, membuat keraguan, dan yang jelas kondisi saat ini semakin misterius akibat pernyataan dari Carlos. Ya, itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi yang paling fresh lagi informasi buat sampean semuanya sebelum kita tutup adalah, nah, Cak, Honda dan Yamaha memiliki schedule untuk pengetesan ya teman-teman semuanya di tanggal 6 September kalau nggak salah ya. 6 September atau 7 September di Misano. Jadi konfirmasi kita dapatkan Honda dan Yamaha mereka akan mengerahkan komponen baru. Dan informasinya Yamaha mereka sudah menyiapkan beberapa opsi mesin, sebab saat ini Yamaha berusaha keras untuk meluluskan permintaan dari Fabio, di mana Fabio minta Yamaha mengembalikan DNA Yamaha yang sebelumnya untuk memiliki counting speed tinggi. Jadi engine baru nanti akan ada special tune up lagi, yang mana secara horsepower mungkin dikurangin, top speednya agak berkurang, tapi mesin ini akan memiliki power delivery yang sangat bagus. Jadi artinya akan lebih jinak, pembalap bisa membetot gas yang lebih cepat, dan mereka juga fokus kepada traksi ban belakang, karena mereka percaya, Cak, dengan engine yang lebih jinak, maka mereka bisa mengatur elektronik lebih fleksibel, lebih luas ya mappingnya, dan itu yang sedang difokusin oleh Yamaha nanti di Misano pada tanggal 6, masih September sih, Cak, ya, 6 atau 7 September, jadi belum yang bulan ini ya, bulan depannya ya. Dan kemudian untuk Honda sama, Cak, Honda masih sangat fokus kepada traksi ban belakang, walaupun di Misano sebenarnya John Mir mengatakan bahwa ini percuma, Cak, sebab gini, problem dari Honda, dari kacamata pembalap adalah fast corner. Jadi motor-motor Honda, Cak, itu sangat sulit untuk melibas tikungan, flowing, ya, melayang begini, bukan flow melayang lagi. Maksudnya yang fast corner itu ya tikungan yang bandul, bahasa Jawanya apa, Cak, ya. Pokoknya dia kencang, jadi nggak yang tight atau nggak yang sempit, tapi dia fast corner seperti ini. Kayak Mandalika ya, contohnya fast corner. Dan itu problem dari Honda. Makanya John Mir sebenarnya juga agak menyayangkan ya kenapa harus Misano, sebab Misano ini memiliki karakter yang sempit sirkuitnya dan juga stop and go. Jadi kelemahan Honda itu nggak terdeteksi di sana. Sebenarnya kalau dari kacamata John Mir seharusnya Honda membawa motor Honda untuk ngetes komponen baru itu di Sepang. Karena ini adalah salah satu, ya selain Mandalika, Sepang juga memiliki karakter yang fast corner ya. Jadi itu yang sedang disayangkan ya, sedang diutarakan oleh John Mir. Artinya ya Honda nggak diem, Cak. Artinya Honda mencoba untuk membawa komponen baru dan itu akan dilakukan di Misano. Kira-kira demikian, Kak Mas ya. Jadi Honda problemnya adalah fast corner, sangat sulit. Kemudian juga lebih bagus stop and go. Ini sama dengan KTM yang memiliki braking kuat, stop and go oke. Tapi masalahnya di Honda adalah less traction ban belakang. Jadi itu yang menjadi sorotan yang saat ini sedang dikatakan oleh John Mir. Oke, Kak Mas ya. Jadi itu, Cak, update IWB tentang MotoGP. Sekarang semuanya komen di bawah. Kira-kira menurut sampean, semua pernyataan Valentino, Pecco itu apakah memang kegelisahan atau memang mereka betul-betul murni ingin ya supaya MotoGP lebih fair, ya MotoGP lebih seru, ataupun MotoGP lebih adem, atau terserah sampean, komen di bawah, Cak, ya. Kita tunggu komen sampean dibikin baca. Ya, itu aja, Cak, update benar bersama semuanya. Mencerahkan, dan kalau semuanya suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Oh, jolly, Cak, sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam skandes.